Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratihin tunjikum min tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baiklah, pada pertemuan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan sedikit materi terkait dengan analisa saham. Dimana sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pasar modal, yaitu Ibu Dewi Cynthia Opami SPD MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan isu diskusi kami pada hari ini. Dan izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatini. Saya moderator sekaligus pemateri kedua. Saya Cornelia Adewi sebagai pemateri pertama. Saya Melisa Rambe sebagai pemateri kedua. Saya Romo sebagai materi ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mulai presentasi pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama akan disampaikan oleh Cornelia. Apa sih itu analisa saham? Jadi analisa saham itu bisa dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia. Analisa itu merupakan bentuk baku dari analisis, yang merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis juga bisa diartikan sebagai penguraian suatu bagian dan mencari hubungan antar bagian untuk bisa memperoleh konsep secara keseluruhan. Jadi analisa saham itu merupakan membedah atau menelaah suatu saham perusahaan tertentu untuk mengetahui dan menilai kinerja perusahaan tersebut selama beberapa periode. Jadi analisis ini dilakukan supaya kita mendapatkan gambaran mengenai masa depan pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan. Kemudian ada pula pendekatan analisis saham. Di sini ada dua. Yang pertama itu ada analisis saham fundamental. Jadi analisis saham fundamental ini merupakan analisis yang digunakan oleh investor yang memiliki tujuan investasi saham dalam jangka panjang dengan cara mengukur kinerja keuangannya, kondisi ekonomi perusahaannya, kondisi industri dan sektor terkait, serta analisis terhadap ekonomi makro dan juga ekonomi mikro. Kemudian yang kedua itu ada analisis saham teknikal. Nah, analisis saham teknikal ini merupakan analisis yang mengukur kinerja suatu saham dan arah harga saham di masa depan berdasarkan data historis pergerakan harga dengan menggunakan grafik dan beberapa indikator tertentu seperti grafik garis, grafik batang, dan juga grafik trigger. Materi selanjutnya akan disampaikan. Baiklah, selanjutnya ada pendekatan analisa fundamental. Di sini pendekatan analisa fundamental ada dua. Yang pertama itu ada top down dan yang kedua ada bottom up. Yang pertama top down. Analisis top down ini dilakukan dengan mengukur kondisi perusahaan melalui gambaran secara utuh. Nah, dalam analisis top down ini terdapat 4 hal yang dianalisis. Yang pertama itu ada kondisi makro global, kondisi makro dalam negeri, prospek pertumbuhan sektor, dan yang terakhir ada fundamental perusahaan. Nah, yang kedua ada bottom up. Analisis bottom up tidak memperhatikan kondisi ekonomi dan siklus pasar secara umum, melainkan hanya fokus pada perusahaan yang ingin dibeli sahamnya dengan mengidentifikasi kinerja keuangan, produk atau layanan, serta kondisi persaingan dengan kompetitor yang berdampak pada kondisi perusahaan. Nah, kemudian ada perbedaan analisis teknikal dan fundamental. Yang pertama itu dari jangka waktu. Analisis fundamental digunakan oleh investor yang memiliki tujuan investasi saham jangka panjang dalam waktu beberapa tahun. Saham tersebut layak dibeli dan mendatangkan potensi keuntungan atau tidak. Kemudian di sisi lain, analisa teknikal memiliki beberapa indikator yang populer seperti volume. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Romo. Selanjutnya di sini ada seluk-beluk berdagang saham. Yang pertama itu tujuan investasi. Di mana tujuan investasi adalah mendapatkan capital gain, yaitu selisih positif antara harga jual dan harga beli saham dan dividen tunai yang diterima dari emiten karena perusahaan memperoleh keuntungan. Yang kedua, diversifikasi
Investasi merupakan sarana untuk mencapai kemakmuran bukan kehancuran, sehingga investor harus pandai mengatur perencanaan keuangan. Yang ketiga, tipe investor. Di dalam tipe investor itu ada tiga. Yang pertama, tipe investor yang berani mengambil risiko, yang disebut risk taker atau risk lover atau risk seeker. Yang kedua, tipe investor yang takut atau enggak. Selanjutnya di sini ada tipe investor. Mana tipe investor itu ada tiga. Yang pertama itu tipe investor yang berani mengambil risiko, yang disebut risk taker atau risk lover atau risk seeker. Yang kedua, tipe investor yang takut atau enggan mengambil risiko, yang disebut risk taker atau risk aversion. Yang ketiga, tipe investor yang takut, tidak dan berani atau disebut risk moderate investor atau independent investor. Selanjutnya di sini ada pembukaan rekening nasabah. Pembukaan rekening nasabah, tidak semua orang dapat menjadi investor kecuali mereka yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan broker efek. Persyaratan itu ditunjukkan untuk melindungi kepentingan investor itu sendiri dan perusahaan broker efek. Yang kelima, pelaksanaan dan monitoring. Beberapa cara yang ditempuh dapat diperoleh oleh nasabah untuk melakukan pesanan jual dan pesanan beli adalah yang pertama itu, nasabah datang langsung ke kantor broker dan memberi order jual atau beli langsung kepada wakil perantara dan pedagang efek atau WPPE secara lisan atau tertulis. Yang kedua itu, nasabah memberi order jual atau beli lewat telepon atau handphone atau surat tertulis kepada WPPE. Selanjutnya di sini ada estimasi harga saham. Yang pertama itu price earning ratio, di mana rumusnya P sama dengan E kali R, di mana P itu adalah harga saham estimasi, E itu adalah laba per saham estimasi, yang R itu adalah rasio. Yang kedua, price book value. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melissa. Baik, selanjutnya ada indikator saham yang salah satu hal yang paling penting untuk dipahami oleh seseorang investor saham yaitu macam-macam indikator saham. Nah, indikator teknikal saham bisa dikatakan sebagai salah satu alat yang paling efektif bagi seseorang yang memiliki maksud untuk mendapatkan keuntungan dari trading saham dalam waktu yang relatif pendek. Jenis dari indikator saham ini sebenarnya ada banyak dan yang kami paparkan hanya ada 7. Yang pertama ada moving average. Moving average artinya. Selanjutnya ada moving average convergence divergence, yang dimana macam indikator ini diciptakan sebagai indikator analisis pada sekitar tahun 1970-an oleh seseorang yang dikenal dengan Gerard Apple. Gerard Apple merupakan seorang investor yang juga sekaligus trader yang memiliki keahlian dalam melakukan analisis saham. Nah, hal yang perlu kita pahami dari indikator ini, kita tidak terlalu cocok sebenarnya untuk digunakan melakukan swing trading. Hal ini dikarenakan indikator MACD bisa dikatakan sebagai indikator tren yang lebih cocok dipakai dalam menjalankan strategi position trading dan trending following. Selanjutnya ada volume, yaitu di mana indikator ini menunjukkan seberapa banyak saham yang diperdagangkan dalam suatu periode tertentu. Nah, volume yang tinggi dapat menunjukkan minat pasar yang kuat dan memberikan konfirmasi terhadap pergerakan harga. Nah, begitu pun sebaliknya volume yang rendah dapat menunjukkan minat pasar yang sedang jenuh. Selanjutnya ada Bollinger Bands, yang dimana disebut dengan BB, bisa dikatakan sebagai salah satu jenis indikator saham yang mampu melakukan pengukuran sekaligus pendeteksian terhadap jenuh jual dan beli. Nah, Bollinger Bands sendiri ini memiliki bentuk berupa 3 garis yang dihubungkan dengan grafik harga. Indikator Bollinger Bands ini biasanya menggambarkan grafik harga akan naik turun dalam area yang dibatasi oleh garis-garisnya. Selanjutnya ada Stochastic Oscillation.
bursa komoditas utama yang ada di Amerika Serikat. Dan yang terakhir ada Fibonacci retracement, yang dimana indikator ini didasarkan pada urutan angka Fibonacci. Dan selanjutnya ada faktor-faktor pemilihan jenis saham, yang dimana faktor-faktor ini terbagi tiga, yaitu yang pertama tipe investor. Pemilihan jenis saham ini berkaitan erat dengan tipe investor atau memiliki tingkat beta saham yang tinggi. Yang kedua, siklus ekonomi yang dapat mempengaruhi pemilihan saham karena dalam siklus ekonomi yang sedang mengalami krisis, resesi atau depresi. Dan yang terakhir yaitu likuiditas perdagangan, yang dimana mempengaruhi investor dalam memilih saham yang menjalani perdagangan. Selanjutnya saya arahkan pada moderator. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan terkait dengan analisa saham. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya dan memberi kritik yang saran, kami persilakan. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Juliani Yani dan kelompok 1? Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kita agar mengetahui saham yang memiliki fundamental yang bagus. Baiklah, terima kasih kepada Bunda yang sudah bertanya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devira dari kelompok 1 ingin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui harga saham itu rendah atau masih memiliki harga yang masih wajar? Terima kasih. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Juliana Yani. Gimana pertanyaannya? Bagaimana sih cara mengetahui bahwa sebuah saham itu memiliki fundamental yang bagus? Jadi cara mengetahuinya itu kita dengan melakukan analisis fundamental terlebih dahulu, yakni membaca laporan keuangan perusahaan dan dokumen-dokumen lain yang terkait, yang semuanya bisa didownload dari website www.idx.co.id. Jadi perusahaan yang bagus itu merupakan perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang bagus, di mana laba serta ekuitasnya bertumbuh. Jadi perusahaan yang bagus merupakan perusahaan yang ekuitas serta labanya mampu untuk terus tumbuh secara konsisten selama minimal 5 tahun. Baik, itu saja apa saya terima. Yang bisa kami terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Devira, yang mana pertanyaannya bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah saham harganya atau valuasinya masih rendah atau wajar. Nah, untuk mengetahuinya kita dengan melihat PER dan juga PBV-nya. PER itu artinya price earning ratio, yang dimana salah satu ukuran paling dasar dalam analisis saham secara fundamental. Nah, untuk mudahnya, PER ini perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan, yang dimana harga saham itu sebuah emiten yang dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh emiten tersebut dalam setahun. Sedangkan price to book value atau PBV tadi dasarnya sama saja dengan PER. Perbedaannya kalau PER berfokus pada laba bersih yang dihasilkan perusahaan, sedangkan PBV fokusnya pada nilai ekuitas perusahaan. Apakah bisa diterima kira-kira? Baiklah, kami akan membuka sesi kedua untuk dua pertanyaan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba jelaskan cara membaca indikator saham itu bagaimana? Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, apa sih bedanya trading saham dengan analisa saham? Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mohon diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Azhari, di mana pertanyaannya bagaimana cara membaca indikator saham. Nah, membaca indikator saham ini dengan menggunakan indikator teknis, di mana secara umum selama rata-rata pergerakan periode yang lebih pendek berada di atas rata-rata, pergerakan periode yang
suatu saham dianggap berada dalam tren naik secara keseluruhan. Sebaliknya, jika rata-rata pergerakan jangka pendek berada di bawah rata